Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, aku Nisfu Aulia Putri. Kali ini aku akan menjelaskan sedikit materi mengenai desain perencanaan penyuluhan pertanian. Nah, sebelum itu udah ada yang tahu belum apa itu penyuluhan? Nah, penyuluhan ini didefinisikan sebagai proses pendidikan non-formal yang bertujuan untuk menerangi atau memberikan penerangan kepada individu atau kelompok masyarakat agar mereka dapat memahami, menerima, dan menerapkan ide-ide baru secara sukarela. Nah, menurut berbagai ahli, penyuluhan ini bukan hanya menyampaikan informasi, akan tetapi melainkan proses demokrasi yang mendorong diskusi bebas, pemecahan masalah bersama, dan peningkatan kesejahteraan. Baik, desain perencanaan penyuluhan. Desain perencanaan penyuluhan adalah proses sistematis dan terstruktur untuk menyusun rencana kegiatan penyuluhan agar tujuan peningkatan pengetahuan, keterampilan, produktivitas, dan kesejahteraan petani dapat tercapai secara efektif dan efisien. Proses ini melibatkan serangkaian langkah strategis yang memastikan program yang dirancang relevan dengan kebutuhan petani dan kondisi lokal. Adapun langkah-langkah dari desain perencanaan penyuluhan pertanian. Yang pertama, analisis situasi dan identifikasi kebutuhan, di mana penyuluh mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, diskusi kelompok terarah, atau PRA, misalnya mengidentifikasi rendahnya hasil panen akibat hama atau kurangnya akses pasar. Yang kedua, menetapkan tujuan penyuluhan, menyusun tujuan yang jelas, spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu. Yang ketiga, menentukan sasaran penyuluhan. Mengidentifikasi siapa yang akan menjadi target penyuluhan, seperti kelompok tani, petani perorangan, petani muda, atau kelompok wanita tani. Karakteristik seperti usia, pendidikan, dan pengalaman bertani sangat diperhatikan. Yang keempat ada menyusun materi penyuluhan, yang mana melakukan penyiapan materi yang relevan, mudah dipahami, dan sesuai dengan kebutuhan sasaran. Materi ini harus berbasis ilmu pengetahuan dan praktik terbaik. Yang kelima, memilih metode dan media penyuluhan. Yang dilakukan yaitu memilih metode penyuluhan seperti ceramah, demonstrasi plot, pelatihan, atau kunjungan lapangan. Media pendukungnya bisa berupa alat peraga, video, poster, ataupun aplikasi digital lainnya. Yang keenam ada merencanakan waktu dan sumber daya. Hal yang dilakukan yaitu menentukan jadwal pelaksanaan, lokasi, dan alokasi sumber daya seperti anggaran, penyuluhan, serta sarana pendukung, misalnya alat peraga ataupun kendaraan. Yang ketujuh yaitu merancang evaluasi dan pemantauan. Di sini menyusun indikator keberhasilan dan metode evaluasi seperti tes pengetahuan, observasi adopsi teknologi, atau perbandingan hasil panen sebelum dan sesudah penyuluhan. Berikutnya adalah landasan hukum dan prinsip. Desain perencanaan penyuluhan pertanian di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan atau SP3K yang menekankan pendekatan partisipatif berbasis kebutuhan lokal dan berorientasi pada keberlanjutan. Nah, prinsip-prinsip utamanya yaitu yang pertama ada partisipasi masyarakat. Di sini melibatkan petani dalam perencanaan dan pelaksanaan. Yang kedua ada kesetaraan, memastikan akses penyuluhan untuk semua kelompok termasuk petani-petani kecil. Yang ketiga yaitu ada keberlanjutan, fokus pada dampak jangka panjang seperti peningkatan produktivitas dan pelestarian lingkungan. Aspek pendukung perencanaan penyuluhan pertanian. Secara umum ada beberapa aspek pendukung utama. Yang pertama yaitu aspek kelembagaan penyuluhan. Ini menyangkut lembaga atau organisasi yang berperan dalam penyuluhan. Contohnya yaitu ada BPP, Dinas Pertanian Kabupaten Kota, Gapoktan, ataupun lembaga pendidikan dan penelitian seperti universitas. Yang kedua yaitu ada aspek sumber daya manusia. Ini meliputi penyuluh pertanian, petani, narasumber, dan tenaga pendukung lainnya. Penyuluh harus memiliki kompetensi teknis, sosial, dan komunikasi. Petani juga perlu dilibatkan secara perencanaan agar kegiatan sesuai kebutuhan mereka. Yang ketiga yaitu ada aspek pendanaan. Perencanaan tidak bisa berjalan tanpa dukungan biaya yang cukup dan jelas sumbernya. Sumber ini bisa berasal dari APBD atau APBN, swadaya petani, CRS perusahaan atau LSM, dan dukungan lembaga pendidikan atau riset. Yang keempat yaitu ada aspek sarana dan prasarana.
prasarana, mencakup fasilitas fisik maupun non-fisik yang menunjang pelaksanaan penyuluhan. Contohnya yaitu ruang pertemuan atau balai penyuluhan, alat peraga, alat demonstrasi, dan kendaraan lapangan. Yang kelima yaitu ada aspek teknologi dan media informasi. Perkembangan teknologi sangat membantu dalam penyuluhan modern. Contohnya penggunaan video edukatif, media sosial, WhatsApp group, ataupun e-learning pertanian. Yang keenam ada aspek partisipasi masyarakat tani. Keterlibatan petani sangat penting sejak tahap perencanaan. Yang ketujuh ada aspek koordinasi dan kemitraan. Koordinasi antar instansi dan kemitraan lintas sektor sangat dibutuhkan. Misalnya pemerintah daerah, swasta, LSM, perguruan tinggi, dan lembaga riset. Yang terakhir yaitu ada aspek kebijakan dan regulasi. Perencanaan juga harus memperhatikan aturan atau kebijakan pemerintah yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian serta Peraturan Menteri Pertanian tentang pelaksanaan penyuluhan. Baik, sekian materi singkat dari saya. Sampai jumpa di lain waktu.